sinar mentari di pagi hari, mendengar kicauan indah burung bernyanyi, semerbak ada bunga warna-warni ditanami demi hutan. Selamat sore teman-teman semua. Saat ini saya sedang berada di booth Kementerian LHK di Indonesia Arena tepatnya, dan saya sekarang sedang bersama dengan MW Band, official band dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Wih, keren banget. Tapi sebelum kita mulai podcastnya, sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol serunya, kita mau main games dulu sebentar. Kita games aja deh, game. Nah, gamesnya nih adalah games tunjuk-tunjukkan, tapi bukan saling menyalahkan. Jadi gue mau nanya di sini nih, sama tim MW nih, sebenarnya di sini siapa sih yang paling susah bangun pagi? 1, 2, 3. Ya, ternyata yang susah bangun pagi belum bisa masuk frame ya. Oke, pertanyaannya kita ganti. Siapa di sini yang paling gampang banget tidur? Nempel di kursi dikit tidur. 1, 2, 3. Wah, gimana ini? Wah, gimana ini? Siapa ini yang nempel kasur tidur ini? Oke, ya sudah. Daripada kita kelamaan main gamesnya, main tunjuk-tunjukkan, nanti berantem ini ya. Bahaya ini. Mic-nya nggak ada, cuma satu mic-nya. Kita mau perkenalan dulu tentunya dong dari official band Kementerian LHK ini. Boleh langsung diperkenalkan dari vokalisnya, dari cewek paling cantik sendiri di band ini karena cewek sendiri tentunya ya. Silakan Mbak diperkenalkan. Terima kasih Kak Ervin. Ya, perkenalkan kita MW official band Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, di mana aku Yola di Biro Humas sebagai vokalis, dan di sebelah kanan aku ada Aldi juga sebagai vokalis dan juga keyboardis dari Biro Umum. Dan di sebelah kiri aku ada Ilham dari Pedas RH ya sebagai drummer kita. Dan yang paling ojong sana itu ada Rofik. Rofik dari Pusdatin. Dan kita juga Pusdatin sebagai basis ya. Sebagai basis. Dan kita juga punya 2 tim lagi lainnya, 2 orang lagi, yaitu dikenalin nggak? Boleh, kalau boleh sekarang. Oh, iya, tapi secara lisan aja dikenalinnya. Oh iya. Karena mereka misteri guest kan. Iya, misteri guest. Rahasia. Nanti aja apa? Oh ya udah nanti aja kalau siap. gitu. Nanti aja. Kalau gitu gue mau nanya lagi deh. Berarti official band Kementerian LHK ini, MW Band ini bukan dari satu bagian aja ya, tapi dari banyak bagian di Kementerian LHK ya. Betul sekali. Kalau mau tanya lagi, sebenarnya sejarah terbentuk awalnya tuh dari mana sih? Apa dari iseng-iseng nyanyi, yuk kita bikin band yuk? Apa dari kesamaan hobi gitu misalnya, atau gimana? Bisa tolong dijelasin nggak sedikit aja? Nah, ini jawab Aldi yang bisa jawab. Ya, sebelumnya terima kasih. Jadi awal terbentuknya MW Band sebenarnya itu karena pertama hobi sih sebenarnya. Hobi. Pada hobi bermusik, terus kebetulan juga ada wadahnya yang mensupport kita. Ya, kenapa tidak gitu? Kenapa lagi maksudnya dengan mungkin nanti next kita juga akan buat karya mungkin yang pasti tentunya lebih ke tentang lingkungan ya, supaya mungkin masyarakat juga bisa mendengarkan, juga mungkin bisa memahami juga, kalau bisa juga mengimplementasikannya juga lebih baik. Itu dia. Mengimplementasikan cara-cara melestarikan lingkungan melalui musik tentunya. Betul. Ya. Karena kan anak-anak muda zaman sekarang tuh rata-rata tuh pada malas baca kan. Iya, benar sekali. Lebih senangnya tuh ngedenger gitu, mendengar dengan liriknya. Oh, ini liriknya begini segala macam. Ya siapa tahu dia bisa mengimplementasikannya kan lebih baik. Iya, betul. Rasa cinta aja bisa diimplementasikan, apalagi rasa cinta terhadap lingkungan. Nah, benar nggak? betul sekali. Keren banget ini. Filosofinya emang terbaik. Terus nih, tadi kan udah sempat dijelasin sedikit kan, cara mengimplementasikan lingkungan itu seperti apa. Kalau misalnya dari MW sendiri, ada nggak sih selain dari lirik-lirik lagunya, selain melalui musik, ada nggak sih cara-cara lain dalam seperti misalnya mengimplementasikan cara-cara yang ramah lingkungan, sebagainya kayak gitu-gitu? Ya, kebetulan tadi saya sudah menjawab, sekarang giliran Mas Ilham untuk menjawab, mungkin Boleh, bisa silakan. berbicara ya. Iya, silakan Mas Ilham.
mengenai implementasi gimana kita menjaga lingkungan dan lain-lain gitu maksudnya. Iya, ya? betul. Menjaga lingkungan, menjaga kebersihan dan sebagainya. Karena kita ini dari segi musik dan kesenian, kita lebih fokus ke dari segi musik dan lingkungan untuk menjaga. Jadi lirik-lirik kita itu memang spesifik untuk lingkungan, kehutanan dan lain-lain. Itu sih kalau. Oh, berarti ya memang fokusnya di musik berarti ya. Keren banget ini kepeduliannya disalurkan melalui musik terhadap lingkungan. Nah, terus kan di KLHK ini kan ada yang namanya Indonesia Volunteering 2030 kan. Pasti tentunya pada tahu dong Indonesia Volunteering 2030 ini apa. Terus aku mau nanya di sini dong penjelasan sedikit aja mengenai Indonesia Volunteering 2030 itu apa sih? Kan kayaknya MW ini garda terdepannya KLHK dalam melaksanakan mensoundingkan program-program pemerintah. Boleh dijelasin sedikit nggak? Oke, jadi kalau menurut pemahaman saya, Iya. jadi volunteering itu sebenarnya bagaimana upaya kita sebagai orang lingkungan hidup dan kehutanan meningkatkan fungsi hutan untuk menyerap emisi yang terbang di udara itu. Iya, Diserap betul, mulai dengan cara penanaman dan lain sebagainya gitu-gitulah. Mungkin sekarang kan lagi gencar-gencarnya program pemerintah beralih ke kendaraan listrik. Nah, itu salah satunya mungkin bisa. Oh iya, betul. Karena dengan menggunakan kendaraan listrik tentunya emisi yang dihasilkan juga lebih sedikit. That's right, Mas. Benar Erwin. sekali. Oke, baik. Terus selanjutnya ada nggak? Bisa jelasin lagi nggak nih? Kayaknya aku di sini masih kurang paham tentang volunteering ini sebenarnya apa sih? Mungkin ada yang bisa bantu jelasin lagi nggak? Kalau tadi kan dengan hutan bisa menyerap karbon, emisi sebagainya kan? Volunteering dari pemahaman kami atau saya adalah sebenarnya merubah habit atau kebiasaan orang-orang yang tadinya tidak care terhadap lingkungan tapi ini lebih care. Contohnya dia sudah mulai menggunakan transportasi umum, dia udah mulai implementasi ke kendaraan listrik dan lain-lain lah. Kalau saya sih lebih ke habit, merubah habit kebiasaan itu lah. Iya sih ya, karena menggunakan transportasi umum ini sebenarnya enak banget ya. Gak perlu pusing-pusing cari parkir, nyaman, kemana-mana udah enak. Apalagi transportasi umum di Indonesia ini sudah mulai membaik ya. Sorry sebelumnya gue mau nanya di sini, tadi kesini naik apa ya? Kalau boleh tahu ya? Kalau aku tadi di sini bareng-bareng ya sama teman ya. Jadi kita tidak satu-satu kendaraan. Jadi tadi ke sini bareng teman satu transportasi. Jadi biar kalau boleh ini juga sambil ini ya namanya volunteering juga kan ya, mengurangi emisi ya. Iya, betul, Jadi betul. kita menggunakan transportasi umum atau transportasi sendiri tapi rame-rame. Rame-rame gitu. betul, karena kalau dengan rame-rame emisi yang dihasilkan juga rame-rame. Betul sekali. Emisi yang dihasilkan juga sedikit karena rame-rame bersama. Kalau kita semua pakai mobil nih berlima nih, udah Iya. parkirnya penuh, Betul. emosi di jalannya meningkat, Iya. emisinya juga meningkat. Iya, makanya yang ada uji emisi bukan uji emosi. Iya, Nah, kalau uji emosi pasti gagal semua ya. Iya. Nah, Curhat. iya kan? Terus ada nggak sih sebenarnya kesulitan-kesulitan nih yang dialami dalam menyuarakan kelestarian dalam kesulitan-kesulitan nih dalam Oke. Bentar, kita harus tenang dulu ya. Ada nggak sih kesulitan dalam menyuarakan program-program Kementerian LHK tentunya di bidang lingkungan dan kehutanan dalam musik ini? Melalui musik ini kan kalian semua teman-teman MW kan menyuarakan tentang kelestarian lingkungan, cara hidup yang baik bagaimana dan sebagainya. Nah, itu ada nggak sih kesulitannya sebenarnya? Apalagi menghadapi generasi muda yang cukup bisa dibilang denial ya. Mereka nih cukup kalau dikasih tahu nih selalu jawab terus. Kira-kira ada nggak kesulitannya nih? Kalau dari segi musik ya memang tujuan kita MW Band ini menyuarakan mengedukasi masyarakat baik itu dari anak-anak sampai yang sudah umur gitu, yang sudah tua untuk sadar akan lingkungan
sadar untuk menjaga hutan, sadar untuk menjaga lingkungan. Kesulitannya, nah ini bukan jadi kesulitan, justru dengan musik ini seharusnya mampu dapat membuat masyarakat semakin ternyata mudah banget ya menjaga lingkungan itu, ternyata mudah banget ya menjaga hutan itu gitu, ternyata mudah sekali ya untuk bersama-sama kita buat udara itu segar, udara itu bersih seperti itu loh, maksudnya seperti itu. Iya, maksudnya seperti itu. Terus sebenarnya kalau dalam menciptakan lirik lagu dalam untuk menyuarakan kelestarian lingkungan dan sebagainya, sebenarnya ada kesulitan nggak sih mencari referensinya? Benar, kita kesulitan, benar gak ya Rafiq Aldi, Mas Ilham? Ya kita kesulitan karena berbicara lingkungan dan hutan di Indonesia dan dengan istilahnya yang begitu banyak, itu membuat kita tuh mencari referensi, mencari banyak arahan, mencari banyak masukan gitu. Tapi ternyata banyak yang memberikan nasihat ke kita untuk mensederhanakan saja lagunya. Jadi supaya kita buat lagunya enak dan juga dapat didengar oleh masyarakat juga enak gitu. Iya, betul. Jadi kalau lagunya liriknya nyaman, masyarakat enak, semua kalangan bisa dengar. Betul dari sekali. yang anak kecil sekalipun sampai yang udah sepuh sekalipun ya. Betul sekali. Sudah tua sekalipun. Iya. Itu gampang sekali Opa didengar. oma ya. Iya, opa oma, nenek kakek. Terus nih kan kalau dari tadi pagi kan sebenarnya ada lagu yang diputar di Boot KLHK nih. Gue mau nanya nih, sebenarnya itu lagu itu tentang apa sih? Oh, itu adalah theme song Festival Like tahun 2023. Wah, judulnya pantes. Harmoni Kehidupan. Harmoni Kehidupan yang ya. akan dijelaskan oleh road manager kita yaitu Tengku Raji. Silakan, selamat datang. Mas, Loh, kenapa pada bubar? iya, kenapa pada bubar ini? Jangan bubar Oke. dong, jangan bubar dong. Nggak apa-apa, nggak, saya berdiri aja. Silakan Mas. Oh, sini aja. Oke, halo semuanya. Ya, Mas, jadi gini Mas, aku mau nanya Mas, ini kan dari pagi kan di Boot KLHK ini ada musik nih, musik lagu yang liriknya tuh bagus banget. Sebenarnya mau tanya sih, sebenarnya itu musik tuh buat apa fungsinya dan tujuannya apa sih dari membuat musik itu? Oke, terima kasih. Ya, perkenalkan semuanya, saya Tengku Roji. Di sini saya bertugas sebagai road manager MW Official Band Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sedikitnya saya akan menjelaskan tentang visi misi MW itu sendiri. Kita bikin musik itu sebagai bahan promosi dan mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk bisa tetap menjaga lingkungan hidup dan melestarikan hutan kita. Jadi lagu yang kita bikin untuk theme song Festival Like 2023 ini berjudul Harmoni Kehidupan. Judulnya Harmoni Kehidupan Yes, ya? Berarti itu murni karya MW sendiri? Murni karya sendiri. Kalau boleh tahu diciptakannya berapa lama sih? Penciptaan lagunya lebih kurang 1 bulan ya. Wah, keren sekali, 1 bulan bisa bikin lagu. Hebat, Karena emang deadline-nya kita harus selesaikan segera mungkin. Jadi mudah-mudahan nggak mengurangi kreativitas kita juga sih. Ya. Bisa disaksikan dan didengarkan dan semoga bisa diterima masyarakat Indonesia. Bisa menjadi inspirasi juga tentunya. Ya. Nah sebenarnya gini, gue mau nanya lagi nih, satu hal lagi tentang musik ya. Kalau dari MW sendiri udah menciptakan berapa lagu sih selama band ini terbentuk gitu ya? Oke, MW Band ini totalnya awal di tahun 2000, awal mulainya 2018 ya. 2018. Kita total sampai dengan saat ini lebih kurang udah 14 lagu. 14 lagu dalam kurun waktu 5 tahun Iya, berarti kurang ya? 5 tahun, ya. Kurang lebih 5 tahun. Wah keren sekali MW ini ya. Emang jos ini bandnya, band terbaik. Terus satu lagi nih, dari tadi satu lagi terus. Jelaskan itu theme song itu artinya apa gitu Mas? Oh ya, oke. Nih gue juga masih bingung sebenarnya nih. Sebenarnya tentang theme song Festival Like ini yang judulnya harmonisasi Harmoni Kehidupan. Harmoni Kehidupan, sorry. Yang judulnya Harmoni Kehidupan ini tujuannya apa sih dan apa sih sebenarnya dari liriknya itu yang paling penting tuh apa sih? Oke, bisa Yola nanti ditambahkan Yola. Ya, jadi tujuan kita membuat karya Harmoni Kehidupan itu isi liriknya adalah harapan kita
bahwa bumi ini adalah rumah kita. Ibarat rumah itu ada orang tua, ada anak, dan dimana kita itu dalam rumah tuh harus saling menjaga, saling melindungi gitu. Dan itu harus tercipta sebuah hubungan yang harmonis, saling perhatian, saling care, sama seperti bumi kita. Bumi kita ini kan juga terdiri dari tumbuhan, Ya, betul. satwa, Satwa. dan kita manusia, Ya. di mana kita harus hidup berdampingan satu dengan yang lainnya, menjadi sebuah keluarga kesatuan yang harmonis. Keluarga nggak ya? Iya, keluarga nggak ya? Intinya kita hidup di bumi ini tidak sendirian. Iya ya? betul sekali. Jadi kita tuh berdampingan lah ya di antaranya. Lalu dengan kita sadar bahwa kita itu hidup saling berdampingan, akhirnya kita mencapai tujuan nih. Mencapai tujuannya tetap hutannya terjaga, lingkungannya tetap nyaman, udaranya tetap bersih gitu dan segar untuk dirasakan bersama-sama. Iya, keren sekali ternyata lagu Harmoni Kehidupan ini. Sebenarnya ada banyak banget sih yang mau gue tanyain nih, tapi mengingat waktunya juga, jadi kita langsung aja ke pertanyaan terakhir. Gue mau nanya, ada gak sih pesan-pesan penting untuk generasi muda, generasi Gen Z atau generasi milenial nih, kedepannya bagaimana cara kita bisa melestarikan lingkungan? Kira-kira ada nggak tim MW nih mau ngasih pesan apa nih ke generasi muda nih? Kalau untuk dari saya pribadi, untuk menjaga lingkungan tuh sebenarnya gampang banget. Dimulai dari hal yang kecil dulu deh, kayak membuang sampah pada tempatnya aja. Itu aja dulu deh yang kita pelajarin Iya. coba. Karena tindakan yang besar juga pasti berawal dari tindakan yang kecil dulu. Iya, betul sekali. Itu dia. Betul sekali. Quote of the day, tindakan Quote of the kecil mempengaruhi tindakan besar. Yes, betul. Lakukan hal kecil dulu, baru hal besar kemudian mengikuti. Contohnya adalah dengan membuang sampah Pada tempatnya. pada tempatnya. Nah, itu yang salah tadi. Ya, itu yang salah tadi. Jangan membuang sampah sembarangan dan buang sampah pada Pada tempatnya. Betul, itu dia. Betul sekali. Ada lagi yang tambahin? Ada lagi mungkin nih dari 5 orang ini, silakan pesan-pesannya. Pesan-pesan kalau dari saya sebagai penikmat musik dan seniman, teruslah berkarya, menyorakan pesan-pesan lingkungan dan kehutanan. Indonesia jaya, jaya, jaya. Wah, keren sekali nih pesannya. Teruslah berkarya. Ada lagi mungkin dari Mas Ilham ingin menyampaikan pesan-pesan? Ya sebenarnya bersama lah ya, kita jaga lingkungan, rubah kebiasaan, itu yang sulit sebenarnya, merubah kebiasaan. Kita harus bisa merubah kebiasaan dari hal kecil dulu, kayak Aldi tadi yang ngomong tadi, dari yang kecil dulu baru yang besar. Ya, betul. Intinya merubah kebiasaan buruk menjadi lebih baik. Karena kita semua hidup di bumi ini secara berdampingan tentunya, dan kita harus bertoleransi kepada teman-teman kita semua, kepada satwa, kepada tumbuhan, untuk tidak egois ya. Mungkin dari road manager kita, silakan sampaikan pesan terbaiknya. Kalau saya satu sih, makan itu dihabiskan jadi nggak ada waste. Nah, Benar. Jadi Sunnah Rasul juga, jadi makan kita harus sampai habis. nah bener banget ini. Bener banget, kalau ngomongin makan ini kadang kita suka ngambil kelebihan karena kita lapar nih. Kita lapar mata sebenarnya, kita makan banyak, ngambil banyak tapi nggak habis. Ujung-ujungnya malah jadi menghasilkan karbon yang berbahaya ya. Benar sekali. Terus juga kayak banyak nggak sih yang nggak bisa makan sebanyak itu kayak kita. Iya benar. Kita tuh harus bisa habiskan apa yang kamu ambil, karena tentunya food waste ini sebenarnya jadi permasalahan terbesar di dunia ya. Intinya bener, kita itu harus makan sebelum lapar dan berhenti sebelum kenyang. Itu. Tapi dengan catatan makanan kita harus habis, jangan sampai dibuang. Oke baik, mungkin itu saja pengalaman kita hari ini, mengobrol-ngobrol bersama dengan official band Kementerian LHK, MW Band. Terima kasih teman-teman MW sudah hadir di booth kami dan menjelaskan berbagai banyak hal. Terima kasih banyak. Makasih. Oke semuanya, see ya. See ya. Sinar mentari di pagi hari.